Kapal Frigat Merah Putih 1 resmi saya namakan KRI Bala Putra Dewa 322. KRI Bala Putra Dewa 322 resmi diluncurkan. Halo teman-teman, selamat datang di channel Teras Rumah. Selama bertahun-tahun, kita terbiasa mendengar satu hal yang sama. Indonesia membeli kapal perang dari luar negeri, kadang dari Eropa, kadang dari Asia Timur, kadang dari negara yang teknologinya memang sudah jauh lebih maju. Itu bukan sesuatu yang memalukan. Hampir semua negara berkembang melakukan hal yang sama. Tapi, di akhir tahun 2025, ada satu momen yang pelan-pelan mengubah cerita itu. Di sebuah galangan kapal di Surabaya, Indonesia meluncurkan sebuah kapal perang besar. Bukan kapal bekas dan bukan kapal impor. Namanya adalah KRI Bala Putra Dewa 322. Frigate Merah Putih pertama yang dibangun di dalam negeri. Yuk, kita bahas di channel Teras Rumah. Pada Desember 2025, mungkin tidak terasa istimewa bagi sebagian orang. Tidak ada perayaan besar di televisi, tidak ada euforia nasional. Tapi, bagi dunia pertahanan Indonesia, ini adalah momen penting. PT PAL Indonesia secara resmi meluncurkan KRI Bala Putra Dewa 322, sebuah frigate modern yang dibangun oleh tenaga kerja asal Indonesia di galangan kapal Indonesia Surabaya. Ini bukan sekedar kapal baru, ini adalah tanda bahwa Indonesia sudah sampai di titik di mana kita tidak hanya membeli alat utama untuk sistem persenjataan, tetapi mulai membangunnya sendiri. Buat yang jarang mengikuti dunia militer, kata frigate mungkin terdengar teknis. Sederhananya begini, frigate adalah kapal perang kelas menengah berat yang dirancang untuk menjaga wilayah laut, mengawal kapal lain, berburu kapal selam, menghadapi ancaman udara dan permukaan. Ini bukan kapal patroli kecil, ini adalah tulang punggung armada laut modern. Dan sekarang Indonesia mempunyai frigate buatan sendiri. Itu bukan lompatan kecil, itu lompatan satu generasi teknologi. Selama puluhan tahun, Indonesia membangun kekuatan lautnya dengan cara membeli korvet, frigate, dan membeli kapal selam. Pelan-pelan, kita memang melakukan transfer teknologi, tapi tetap saja desain, sistem, dan kendali produksi masih berada di tangan luar negeri. KRI Bala Putra Dewa 322 mengubah pola itu. Bukan berarti seluruh teknologinya murni lokal. Tidak juga. Tapi untuk pertama kalinya Indonesia bisa menguasai proses konstruksi besar, mengintegrasikan sistem tempur modern, membangun kapal tempur kompleks di galangan sendiri. Ini bukan soal gengsi, ini soal kemandirian. Di balik kapal ini, ada satu nama yang selama ini jarang dibicarakan, yaitu PT PAL Indonesia. Perusahaan ini sudah lama membangun kapal niaga, kapal penumpang, kapal logistik, kapal bantu militer. Tapi, untuk membangun frigate,
yang modern itu adalah level yang berbeda. Membangun frigate membutuhkan presisi tinggi, standar militer ketat, integrasi radar, senjata, dan sensor, disiplin produksi yang ekstrim. Dan faktanya, PT PAL berhasil sampai ke tahap peluncuran. Itu artinya Indonesia sudah masuk ke klub kecil negara yang mampu membangun kapal perang kelas frigate sendiri. Nama ini bukan dipilih sembarangan. Balaputra Dewa adalah Raja Besar Sriwijaya, penguasa maritim Nusantara di masa lalu. Dengan memberi nama itu, seolah ada pesan simbolik bahwa Indonesia tidak sekedar membangun kapal, tapi sedang menghidupkan kembali identitasnya sebagai bangsa maritim. Kapal seperti ini bukan hanya soal perang, ini tentang menjaga jalur perdagangan, melindungi wilayah laut, menunjukkan kehadiran negara, memberikan efek gentar tanpa harus menembak. Dengan frigate buatan sendiri, Indonesia bisa jauh lebih mandiri dalam perawatan, tidak terlalu tergantung suku cadang dari luar, bisa meningkatkan kemampuan yang lebih fleksibel. Dalam jangka panjang, ini berarti pertahanan yang lebih murah dan lebih berkelanjutan. Yang lebih penting dari KRI Balaputra Dewa 322 bukan kapal itu sendiri, tapi ekosistem yang lahir darinya, meliputi insinyur, teknisi, galangan kapal, rantai pasok, dan kepercayaan diri nasional. Begitu satu frigate berhasil dibangun, yang berikutnya akan jauh lebih mudah. Biaya akan turun, waktu produksi juga akan turun, kemampuan kita akan naik. Dan di titik itu, Indonesia tidak hanya membangun untuk diri sendiri, tapi mulai membuka peluang untuk ekspor. KRI Balaputra Dewa 322 bukan kapal paling canggih di dunia, bukan pula kapal yang terbesar, tapi ia adalah kapal yang mengubah arah cerita. Dari Indonesia membeli kapal perang, menjadi Indonesia membangun kapal perang. Ini bukan euforia, ini bukan propaganda, ini hasil dari kerja panjang yang jarang kita lihat. Dan mungkin di masa depan kita akan melihat kapal perang Indonesia berlayar di laut lepas. Kita bisa berkata pelan, itu bukan buatan luar negeri, itu buatan kita, Indonesia. Demikian cerita dari channel Teras Rumah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Salam Teras Rumah.